Selamat berjumpa kembali dalam program Balikpapan Sepekan hari ini. Bersama saya Luciana Afriani yang akan menyajikan informasi seputar Balikpapan Sepekan. Simak informasinya. Banda Indonesia Balikpapan terus melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah wilayah di Balikpapan. Untuk RT 9 Kelurahan Prapatan, sebanyak 120 rumah dilakukan penyemprotan. Penyemprotan yang dilakukan oleh Banda Indonesia Balikpapan bekerja sama dengan IJTI Kalimantan Timur. Banda atau Bantuan Darurat Indonesia Balikpapan terus melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah wilayah di Kota Balikpapan. Seperti pada Rabu pagi 15 April 2020, penyemprotan dilakukan di kawasan RT 9 Kelurahan Prapatan, Balikpapan Kota. Dalam penyemprotan disinfektan ini, sedikitnya 10 relawan Banda Indonesia dikerahkan untuk menyemprot sekitar 120 rumah yang ada. Ketua RT 9 Kelurahan Prapatan, Edi Rashid mengatakan ini merupakan penyemprotan yang pertama kalinya sejak COVID-19 merebak di Balikpapan, dan sejauh ini warga tidak ada yang ODP, PDP, atau OTG. Dan keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena baru pertama kali kami mengadakan penyemprotan dari Banda Indonesia. Khawatir yang perlu saya sebagai ketua RT-nya mensyukuri bahwa tidak ada ODP, tidak ada PDP, dan OTG tidak ada. Dari awal COVID-19 sama sekali tidak ada. Sementara itu, Ketua Banda Indonesia Balikpapan, Andre mengatakan, untuk kawasan RT 9 sebanyak 120 rumah yang dilakukan penyemprotan disinfektan. Penyemprotan ini bekerja sama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Kaltim. Di wilayah RT 9 Kelurahan Prapatan, untuk wilayah-wilayah pemukiman atas permintaan RT setempat, kami juga melakukan penyemprotan untuk kantor KP3 Semayang dan kantor Satpol Air Polresta Balikpapan. Berapa rumah tadi Bang disemprot Bang untuk di RT 9 Bang? RT 9 kurang lebih 120 rumah. Ada kerjasama dengan JTI Bang ya? Ya, kami juga ada kerjasama dengan JTI, Transport Jaya. Selama merebaknya virus COVID-19, Banda Indonesia Balikpapan sudah melakukan penyemprotan sebanyak 5.120 rumah. Tim Kaltim TV Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Sebanyak 400 masker dan 100 baju hazmat dari Gepak Kuning Balikpapan diserahkan kepada gugus tugas COVID-19 di halaman Pemkot Balikpapan. APD ini akan dibagikan kepada 3 rumah sakit yang ditunjuk pemerintah provinsi dan pemerintah kota Balikpapan. Gerakan Pemuda Asli Kalimantan Timur atau Gepak Kuning di bawah pimpinan Suryansyah menyerahkan alat pelindung diri atau APD berupa masker sebanyak 400 pieces dan baju hazmat sebanyak 100 pieces. APD ini diserahkan langsung kepada gugus tugas COVID-19 Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, disaksikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota dan Dim 0905 dan Kapolresta Balikpapan di halaman Pemkot Balikpapan pada Rabu pagi 15 April 2020. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan bantuan APD yang diberikan oleh Ormas Gepak Kuning ini akan langsung diberikan. Ada 3 rumah sakit yang ditunjuk pemerintah untuk penanggulangan COVID-19. APD berupa masker dan baju hazmat ini sangat dibutuhkan oleh tenaga medis. Sementara itu, Ketua Gepak Kuning Suryansyah menjelaskan,
Masker dan baju hazmat yang diserahkan pada gugus tugas COVID-19 merupakan bentuk kepedulian Gepak pada Kota Balikpapan yang saat ini berjuang melawan COVID-19. Ada Ketua Gepak, Prof. Suryansyah. Beliau akan menyerahkan bantuan kepada Satgas berupa 400 masker dan 100 APD. Saya terima kasih kepada Pak Suryansyah, Ketua Gepak, ya, kemudian hadir di tengah-tengah kita. Kemarin karena ada kebutuhan mendadak dari Rumah Sakit Tanujoso, Dr. Sumaryono, dia meminta duluan kemarin itu baju hazmat 10 dan masker 100. Nah, jadi sisanya ini yang masker 300 dan baju APD 90 itu kita bagi 3 rumah sakit. Ya, jadi rumah sakit yang sudah ditunjuk pemerintah. Nah, itulah dari bekas saya. Mudah-mudahan apa yang saya sudah bantu untuk para medis ini bermanfaat untuk beliau, karena para medis inilah yang garda terdepan untuk penyembuhan yang terjangkit virus corona. Suryansyah berharap agar masyarakat mematuhi imbauan pemerintah Kota Balikpapan dan selalu menggunakan masker, cuci tangan, serta makan makanan bergizi untuk bersama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Balikpapan. Tim Kaltim TV Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Stok darah untuk penanganan pasien COVID-19 di Balikpapan, Kalimantan Timur habis. Untuk itu ratusan personil Polri dan Polda Kalimantan Timur dan personel TNI dari Kodam 6 Mula Warman dikerahkan untuk melakukan aksi donor darah untuk memenuhi kebutuhan stok darah di Kalimantan Timur. Ratusan personel Polri dari Polda Kalimantan ini mengikuti kegiatan donor darah yang digelar di markas Polda Kaltim Senin pagi. Tidak hanya anggota Polri saja, donor darah juga diikuti oleh ratusan anggota TNI dari Kodam 6 Mula Warman. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari beberapa hari sebelumnya yang digelar di sejumlah Polres dan Polsek di Kalimantan Timur. Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Muktiono mengatakan kegiatan ini digelar untuk memenuhi kebutuhan pasokan darah yang saat ini habis di Kota Balikpapan dan khususnya di beberapa daerah penyebaran COVID-19 di Kaltim. Setidaknya ada sebanyak 230 personel Polri Polda Kaltim dan 670 anggota TNI dari Kodam Mula Warman yang telah melakukan donor darah ini. Kita melakukan donor darah bersama TNI Kodam Mula Warman. Untuk Polda sendiri 230 personel. Itu kemarin sudah kita laksanakan juga. Polair 52 personel, Polresta Samarinda 52 personel, Balikpapan 58 personel, dan hari ini kita Polda 70 personel. Dan ini akan terus ke Polres-Polres yang lain juga akan melaksanakan hal yang sama. Kemudian dari Kodam kemarin juga sudah laksanakan. Dari Kodam sampai saat ini sudah 680 orang personel. Namun dari ada beberapa satuan yang belum, itu nanti akan berangsur-angsur, mulai dari Kaltara, Kaltim sampai Kalsel. Muktiono menambahkan aksi sosial donor darah yang dilakukan anggota TNI dan Polri ini juga diharapkan bisa membantu menanggulangi serta membantu penanganan pasien COVID-19 yang membutuhkan bantuan kantung darah seiring meningkatnya permintaan darah. Tim Kaltim TV Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu.
dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Penyebaran COVID-19 yang kian masif serta pemberlakuan pengetatan sosial di wilayah Kalimantan Timur membuat Kapolda Kaltim sediakan dapur umum bagi masyarakat yang rencananya akan tersebar di sejumlah titik di Kalimantan Timur. Penyediaan dapur umum ini sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Hal ini menyusul adanya pengetatan sosial yang membatasi sejumlah pergerakan masyarakat seperti yang dilakukan di Kelurahan Damai Bahagia, Balikpapan Selatan. Sebanyak 600 nasi bungkus dibagikan ke masyarakat secara gratis pada Selasa siang. Nasi bungkus ini langsung dimasak oleh koki dari Brimob Polda Kaltim. Hal ini akan terus berlanjut dan dalam sehari akan dilakukan 2 kali pembagian. Masyarakat hanya perlu mendatangi dapur umum yang tersedia. Untuk saat ini baru dilaksanakan di Kelurahan Damai Balikpapan Selatan. Warga pun merasa terbantu dengan adanya dapur umum ini seperti yang dirasakan salah satu warga RT 40 Kelurahan Damai, Andi Maulida. Berharap kegiatan seperti ini dapat dilakukan setiap hari. Pasalnya, pasca dilakukan pengetatan sosial, dirinya yang setiap hari berjualan minuman ringan pun sepi pembeli. Rasanya dapat ini makan dari Polda Kaltim, Bu. Ya, syukur alhamdulillah, Pak. Terima kasih banyak. Senang, Bu. Selama corona ini gimana, Bu, kehidupan? Ya, ini Pak. Sepi jualan. Oh, jualan, Pak. Anu, Bu. Sepi ya. Jualan apa kita, Bu? Minum-minuman, Pak. Oh, minuman. Dengan adanya pembagian makanan ini senang, Bu ya? Senang. Harapannya apa, Bu? Ya gimana ya, Pak? Setiap hari bisa diadakan seperti ini, Bu? Ya, kalau ada. Selain ini dapat apa lagi, Bu, sudah, Bu? Nggak ada, Pak. Belum ada ya? Bantuan tidak ada, Bu ya? Itu ya. Kami dari Polda, dari Kodam, termasuk dari pemerintah daerah, ada Pak Wali, sengaja mencari daerah yang di bawah ini, masyarakat kita yang belum beruntung. Kita mencoba untuk memberikan stimulus berupa dapur lapangan. Jadi kita memberikan makan secara langsung kepada saudara-saudara kita yang belum beruntung ini. Ada berapa banyak tadi, Pak? Sekitar 600-an, karena ada 150 kepala keluarga ya. Pak, ini kegiatan ini akan berkelanjutan atau seperti apa? Mudah-mudahan bisa terus, kita akan terus. Kita upayakan bisa terus. Setiap hari nih, Pak, pelayanannya seperti apa? Setiap hari. Namun demikian, Kapolda Kaltim Irjen Pol Muktiono akan mengevaluasi tahapan dapur umum yang digelar saat ini, di mana masih adanya pengumpulan massa yang tak terelakkan pada Selasa siang tadi. Untuk mencegah hal tersebut, nantinya dapur umum ini akan keliling ke rumah-rumah warga yang dilakukan oleh personel kepolisian, dengan membawa sejumlah makanan yang dibagikan secara langsung ke masyarakat. Tim Kaltim TV Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Polda Kaltim menghimbau warga Kaltim agar tidak melakukan mudik lebaran terlebih dahulu. Hal ini guna memutus mata rantai sebaran virus corona. Penundaan mudik lebaran juga berlaku bagi TNI, Polri, serta ASN. Jelang mudik lebaran tahun 2020, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Muktiono mengeluarkan himbauan kepada masyarakat Kalimantan Timur agar menunda mudik lebaran. Hal ini penting untuk menekan angka penularan virus corona di Kalimantan Timur. Penundaan mudik lebaran bagi masyarakat yang hendak mudik keluar maupun hendak masuk ke Kalimantan Timur. Penundaan mudik lebaran juga berlaku bagi TNI, Polri, serta ASN. Polda Kalimantan Timur akan mengerahkan personel Polri untuk melakukan pengetatan pengawasan di pintu-pintu masuk Kalimantan Timur, baik jalur laut, udara maupun darat. Pengetatan pengawasan di pintu masuk ini guna meminimalisir masuknya virus corona di Kaltim. Kita mengimbau pada masyarakat seluruhnya untuk tidak mudik. Kita tahu bagaimana penyebaran COVID ini, ya, tentu kita harus menjaga karena dari kita untuk kita. Dan yang paling berperan adalah kita semua. Ada ini, Pak, apa personel yang diterjunkan, Pak? Personel semua kita gerakan, sumber daya yang ada kita gerakan. TNI, Polri terus bergerak untuk bagaimana mengatasi penyebaran COVID. Pengetatan pengawasan di pintu masuk ini guna meminimalisir masuknya virus corona di Kaltim. Polda Kaltim juga akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Pasalnya, himbauan pelarangan mudik tidak memuat sanksi.
terkecuali TNI Polri maupun ASN, terlebih Kaltim hingga saat ini belum terapkan PSBB. Tim Kaltim TV Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Saya Sutomo Jadir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim. Mari sama-sama kita berantas corona dengan cara jaga kebersihan, rajin cuci tangan, hindari berkumpul, tingkatkan imun dengan olahraga. Bersama kita berantas corona dari Kalimantan Timur. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Untuk membantu kebutuhan masyarakat di tengah pandemi COVID-19, Bayangkari Polresta Balikpapan membagikan sembako di 2 lokasi di Balikpapan. Sebanyak 50 sembako diberikan kepada warga yang terdampak virus COVID-19. Sebanyak 50 kantong sembako dibagikan oleh Bayangkari di 2 lokasi di Kota Balikpapan, Balikpapan Kota dan Balikpapan Selatan pada Senin siang. Pembagian sembako ini ditujukan kepada warga yang terdampak akibat COVID-19, sehingga mata pencarian berkurang bahkan ada yang dirumahkan sementara waktu. Ketua RT 1 Kelurahan Damai Balikpapan Selatan Asmiah mengatakan, dengan adanya bantuan sembako yang diserahkan kepada warganya, bisa membantu untuk mencukupi kebutuhan hingga sepekan ke depan. Lantaran banyak warganya yang kini tidak bekerja, lantaran dirumahkan bahkan ada yang di-PHK oleh perusahaan. Sementara itu, warga Rita mengatakan suaminya sebagai tukang ojek sangat berterima kasih adanya bantuan yang diberikan sehingga bisa membantu keluarganya. Alhamdulillah, kurang dapat bantuan sekedik, kurang terima, mudah-mudahan dilancarke usahane, lancarke pekerjaan nih, keluarga kecil, nggih ngeten iki bapake tukang ojek, mboten saged ngojek nggih, matur nuwun sangat. Alhamdulillah sekali karena sudah dapat bantuan dari Kapolres dan ini sangat membantu untuk warga kami terutama yang saat ini mata pencahariannya untuk sementara dihentikan, ada yang dirumahkan bahkan ada yang di PHK. Jadi bantuan ini sangat bermanfaat untuk warga kami dan mudah-mudahan untuk kedepannya teman-teman dari RT lain juga bisa dibantu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bantuannya kepada kami. Sembako yang dibagikan ini merupakan sumbangsih dari keluarga besar Bayangkari Polresta Balikpapan dan diharapkan bantuan sembako terus mengalir kepada warga yang terdampak virus corona. Tim Kaltim TV Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Di sini kami akan mempraktekkan cara pembuatan hand sanitizer alami dengan bahan baku daun sirih. Daun sirih sebanyak 100 gram kita potong kecil, lalu kita masukkan ke dalam air mendidih dengan air sebanyak 400 ml. Lalu kita tim sampai suhu 90 derajat Celcius atau kurang lebih 30 menit dengan api kecil. Setelah 30 menit kita angkat dan kita diamkan lagi selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, air rebusan daun sirih ini kita saring. Lalu kita campur dengan air perasan jeruk nipis sebanyak 16 ml. Lalu kita aduk hingga rata dan ditambahkan dengan air lagi sampai 400 ml. Lalu kita tuang ke dalam botol spray yang kosong. Berdasarkan hasil penelitian, 15% air daun sirih ini mengandung 70% etanol yang mampu berfungsi sebagai antiseptik yang membunuh bakteri, virus, dan mikroba.
Andi Herman, seorang residivis berhasil diciduk Polsek Balikpapan Barat. Tersangka diketahui berhasil menggasak handphone korbannya di 2 TKP berbeda. Andi Herman, 35 tahun yang merupakan seorang residivis dan baru 6 hari lepas dari penjara kembali diciduk oleh jajaran Polsek Balikpapan Selatan. Tersangka kembali melakukan tindak pidana pencurian. Selama 6 hari bebas dari rutan Balikpapan, tersangka melakukan pencurian di 2 TKP berbeda. Tersangka dikenal nekat saat melakukan aksi pencurian. Tersangka nekat mengambil handphone di salah satu indekos dan rumah sakit bersalin. Andi Herman ini memang dia seorang residivis ya, kejahatan. Walaupun dia ditahan pun atau sudah dimasukkan dalam penjara pun mereka tidak gentar untuk melakukan itu. Karena apa? Terbukti dia setelah menjalani hukuman masih juga melakukan kejahatan lagi. Jadi setelah saya katakan tadi bahwa yang bersangkutan ini mengambil di Lotus itu juga karena pintunya agak terbuka, HP di situ kelihatan sehingga mereka rasa ingin memiliki HP itu dengan jalan mengambilnya. Karena sudah ditengok kiri kanan tidak ada orang, jadi mereka mengakukan itu. Ini 2 HP ini yang sudah kita sita. Terus kemudian dia mengambil lagi di rumah sakit Sayang Ibu. Ini juga sama seperti itu juga dilakukan seperti itu. Maka dengan ini kami jerat dengan pasal 363 yang ancaman hukumannya 5 tahun. Bisa dijelaskan berapa TKP kamu ambil? Selama aku bebas ini baru 2 TKP. 2 TKP di mana aja itu? Di Lotus dengan rumah sakit Sayang Ibu. Ngambilmu kayak apa? Pas di ruangannya itu HP-nya tak cas di ruangan. Dia ibunya kan bersalin ya. Kenapa? Melahirkan. Oh, ibunya melahirkan, kamu ambil HP-nya. Iya. Posisi HP di mana itu taruh? Di cas di samping tempat tidurnya. Terus yang di Lotus, yang di penginapan? Tidak ada orangnya. HP ditaruh di mana? Ditaruh pas di atas tempat tidurnya. Dua-dua. Rencananya HP-nya mau diapain itu, Mas? Jangan mau dijual ya. Mau dijual lagi? Iya. Apa ada merek-merek HP tertentu yang kamu incar? Enggak, Pak. Cuma pas dapat merek begitu. Dari tangan tersangka, polisi berhasil amankan sejumlah barang bukti berupa handphone berbagai merek. Tersangka dikenakan pasal pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Kaltim TV Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Demikian Balikpapan sepekan pada hari ini. Jangan lupa ikuti kami terus di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Luciana Afriani bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri.